Sudah? Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas saya. Perkenalkan, nama saya John Samuel Sopakoperu. Kalian boleh manggil saya John. Ya, pada kelas saya kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar etika dan juga etika profesi ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu etika, teman-teman? Jadi dari kecil kita sudah belajar tentang etika ya. Jadi ada nggak mahasiswa di sini yang mau membantu saya untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk mendeskripsikan apa itu etika? Ada yang mau bantu saya? Ada nggak? Ada nggak? Boleh tunjuk tangan aja teman-teman. Saya. Boleh, Anggun. Oke. Baik, Pak John. Sebelum itu, perkenalkan saya Putri Anggun. Saya ingin memberikan pendapat mengenai makna etika bagi saya sendiri. Kalau bagi saya sendiri, etika itu bagaimana cara orang bersikap dan berperilaku di lingkungan masyarakat, dan itu harus sesuai sama norma dan adat istiadat yang berlaku. Nice, benar banget. Boleh kasih plus dulu, Anggun. Terima kasih, Anggun. Ada lagi? Ada lagi? Pak Anggun? Oke, nggak ada ya. Langsung saya jelasin dengan lebih rinci lagi ya. Sebenarnya etika itu adalah sebuah cabang filsafat ya yang membahas tentang nilai moral dan juga prinsip yang menentukan apakah suatu tindakan kita dianggap baik atau buruk dan juga benar atau salah ya teman-teman. Nah, jadi secara sederhananya itu etika sebenarnya adalah sebuah cara berpikir ya. Sebuah cara berpikir dan sebuah tindakan yang berdasarkan pada prinsip moral seperti kejujuran, kemudian tentang keadilan, tanggung jawab, dan juga menghormati orang lain ya. Nah, etika ini penting banget teman-teman ya dalam hubungan sosial ya, dunia kerja, pendidikan, dan juga kehidupan pribadi. Agar apa? Kita harus memelihara etika ini agar terciptanya keharmonisan dan juga saling menghargai teman-teman. Nah, etika itu juga banyak sekali macamnya ya. Contohnya seperti etika filosofis, kemudian etika sosial, etika pribadi, dan juga etika profesi. Nah, kita akan lanjut ke etika profesi ya teman-teman ya. Oh, ini etika sudah lewat. Oke, jadi etika profesi itu adalah seperangkat prinsip moral ya, mengatur perilaku seorang dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, jadi dia ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap profesional apapun bidangnya dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Dan juga etika ini tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis teman-teman, tetapi juga menyentuh sisi moral daripada keputusan dan tindakan yang diambil dalam praktik profesional sehari-hari. Nah, dalam dunia kerja seseorang tidak hanya dituntut ya untuk memiliki keahlian dan kompetensi, tetapi juga kesadaran yang etis dalam menggunakan keahliannya tersebut. Misalnya nih, ada seorang dokter. Jadi dokter ini tidak hanya harus mempunyai pengetahuan medis ya teman-teman ya, tetapi dia juga harus mampu menjaga kerahasiaan pasien dan juga merawatnya dengan empati teman-teman. Kemudian sama halnya seperti seorang guru ya teman-teman ya. Jadi guru ini tidak hanya harus pintar mengajar, tapi dia harus menjadi sebuah teladan dan juga contoh dari perilaku, perkataan, dan perbuatan untuk murid-muridnya teman-teman. Nah, hal-hal ini juga berlaku ya pada pengacara, akuntan, wartawan, atau profesi lainnya. Jadi etika profesi ini biasanya dirumuskan dalam bentuk kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi yang terkait teman-teman. Nah, kode etik ini menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh para anggotanya agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai moral. Jadi jika ada pelanggaran terhadap etika ini, seseorang bisa dikenakan sanksi, baik sanksi teguran, sanksi sosial, atau bahkan pencabutan izin praktik dan juga bisa masuk ke ranah hukum teman-teman. Dan itu sesuai dengan sesuai dengan tingkat-tingkat pelanggaran yang telah dilanggar oleh profesi tersebut. Jadi inti dari etika profesi ini adalah sebenarnya untuk menjaga martabat profesi itu sendiri teman-teman ya. Jadi tanpa etika profesi ini
bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dan ini akan berdampak buruk untuk hubungan sosial, tatanan masyarakat secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, etika profesi bukan hanya untuk formalitas ya, tetapi juga merupakan landasan moral yang penting bagi terciptanya profesionalisme yang sejati. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya ada etika dalam kehidupan profesional. Nah, ini sebenarnya materinya hampir sama-sama dengan materi yang sebelumnya. Ya, jadi etika ini memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan profesional karena menjadi fondasi moral yang membimbing perilaku dan keputusan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, dalam dunia kerja, seorang profesional tidak hanya dinilai dari keterampilan teknis atau kecerdasan intelektual, tapi juga dari sikap. Seperti yang tadi saya sudah jelasin, integritas dan juga tanggung jawab yang akan dia tujukan. Nah, peran utama etika dalam kehidupan profesional adalah seperti yang tadi saya bilang, menjaga kepercayaan masyarakat ya teman-teman ya. Menjaga kepercayaan masyarakat, klien dan juga rekan kerja, dan juga harus lebih menghargai dan percaya pada seseorang profesional yang bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab. Jadi tanpa etika teman-teman, tanpa etika, sebentar, mana tadi? Tanpa etika, keprofesionalisme itu tidak akan ada ya teman-teman ya. Nah, selain itu etika juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang teman-teman. Dalam banyak profesi, seorang pekerja memiliki akses pada informasi penting ya, sumber daya besar atau keputusan yang menyangkut banyak pihak teman-teman. Jadi etika ini menjadi pengingat moral agar kekuasaan tersebut digunakan dengan baik dan bijak dan juga tidak merugikan pihak lain teman-teman. Nah, etika ini juga menciptakan iklim kerja yang sehat dan juga profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, hubungan antar kolega, dan juga menjadi lebih harmonis, kolaboratif dan produktif. Dan konflik juga dapat diminimalisir ya teman-teman dengan adanya etika ini. Dan jika terjadi pun dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan juga etis. Ya. Nah, lebih jauh lagi etika ini membantu kita dalam pengambilan keputusan yang kompleks ya teman-teman. Terutama ketika berhadapan dengan dilema moral ya. Dalam situasi di mana hukum dan aturan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, teman-teman. Nah, prinsip etika menjadi penuntun yang membantu menentukan apa yang benar-benar pantas untuk dilakukan ya. Secara keseluruhan, etika dalam kehidupan profesional bukan hanya soal aturan ya, melainkan mencerminkan dari karakter atau komitmen seseorang terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan loker-loker pada zaman sekarang itu perusahaan menjadikan sebuah attitude itu menjadi requirement untuk karyawan-karyawan baru teman-teman. Karena pada dasarnya skill dan etika itu tidak karena pada dasarnya etika dan skill itu tidak akan pernah satu level teman-teman. Jadi kalau kalian mempunyai skill yang tinggi tapi etika yang tidak ada, itu kalian bakal jatuh ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi etika dengan nilai Pancasila teman-teman. Jadi pada pembahasan ini saya membuktikan bahwa etika dan Pancasila itu saling bertumpang tindih teman-teman, saling melengkapi. Jadi jika etika tidak ada, maka kita mungkin tidak bisa menjalani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga jadi etika memiliki relevansi yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila karena keduanya sama-sama menjadi dasar dalam membentuk perilaku dan juga karakter Indonesia. Nah, jadi etika ini memiliki relevansi yang sangat erat teman-teman ya. Seperti Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini kan mengandung nilai-nilai luhur ya, yang sejatinya juga merupakan prinsip-prinsip etis yang membimbing kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti di sila pertama ya, di nilai ketuhanan dalam Pancasila. Jadi nilai itu mengajarkan bahwa manusia ini harus bertindak berdasarkan keimanan dan juga akhlak yang mulia. Nah, ini benar-benar selaras banget teman-teman dengan etika ya, yang menekankan pentingnya niat baik, kejujuran, tanggung jawab, moral dalam setiap tindakan. Nah, dalam konteks ini,
Etika itu menjadi alat untuk merefleksikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan nyata ya teman-teman. Sehingga setiap tindakan manusia tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara spiritual. Nah, nilai yang kedua itu yaitu tentang nilai kemanusiaan. Jadi teman-teman, nilai kemanusiaan ini menuntut perlakuan yang adil, setara, dan juga menghargai martabat manusia. Nah, etika ini memperkuat nilai ini teman-teman dengan menuntun individu agar bersikap empati. Dan bersikap empati dan juga tidak egois, dan juga selalu mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap orang lain. Nah, ini juga menciptakan kesadaran moral bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang tidak boleh dilanggar ya teman-teman. Nah, yang nilai ketiga yaitu adalah nilai persatuan teman-teman. Jadi nilai persatuan ini mengandung nilai solidaritas dan kebersamaan yang hanya mungkin tercipta bila masing-masing individu itu menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi seperti saling menghormati, menghindari konflik, dan juga menjaga keutuhan sosial dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, etika juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dan kepedulian antar warga negara, teman-teman. Oke. Yang keempat ada nilai kerakyatan dan dalam Pancasila, teman-teman. Nilai kerakyatan ini mencerminkan bahwa pentingnya dialog musyawarah dan pengambilan keputusannya yang adil. Jadi etika berperan dalam memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara jujur, teman-teman. Tidak hanya memaksakan kehendak, serta mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, teman-teman. Nah, sila yang terakhir itu ada sila keadilan sosial. Nah, nilai ini menekankan untuk betapa pentingnya distribusi yang adil dan perlakuan setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, etika ini memberikan landasan untuk Indonesia ya, untuk bertindak adil, menolak penindasan, dan menjunjung integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik, ekonomi, pelayanan sosial. Dengan demikian, etika bukan hanya pelengkap dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga merupakan dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Nah, jadi tanpa etika tuh teman-teman ya, Pancasila hanya menjadi slogan, tapi dengan etika Pancasila hidup dalam sikap dan perilaku warga negara. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Oke, karena gak ada yang mau bertanya, mungkin kelas saya akan saya cukupkan sampai sini saja. Jadi kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.